Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Hajah Syamsidah MPD selaku dosen mata kuliah kami, yaitu dosen mata kuliah perkembangan peserta didik. Adapun di sini saya akan presentasikan tentang analisis kasus yang bertemakan siswa yang kesulitan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Sebelumnya saya akan perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Fikri Syawalia dengan NIM 10208502065 dari kelas pendidikan kesejahteraan keluarga 03. Baik, langsung saja kita ke materi. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan apa itu subjek kasus menurut Winkel dan Astuti. Menurut Winkel dan Astuti 2010-109 mengatakan bahwa subjek kasus adalah pelayanan bimbingan diarahkan ke penghayatan dan penafsiran peserta didik sendiri terhadap dirinya sendiri serta lingkungan. Dalam video ini yang menjadi subjek kasus penelitian saya yaitu temakan siswa yang kesulitan bersosialisasi dengan teman sebayanya. Langsung saja ke latar belakang. Masa remaja merupakan fase yang sangat potensial bagi tumbuh dan berkembangnya, aspek fisik maupun psikis. Remaja menganggap dirinya sudah bukan lagi anak-anak, tetapi orang-orang di sekelilingnya masih menganggap mereka belum dewasa. Seringkali remaja ingin bertindak sebagaimana orang dewasa, tapi perilaku mereka seringkali masih bersifat impulsif dan belum menunjukkan kedewasaan. Karena dorongan yang kuat ingin menemukan dan menunjukkan jati dirinya, remaja seringkali berusaha melepaskan diri dari orang tuanya dan mengarahkan dirinya terhadap lingkungan yang bercenderung lebih senang bergabung dengan teman sebayanya. Kelompok teman sebaya memegang peranan penting dalam kehidupan remaja. Remaja sangat ingin diterima dan dipandang sebagai anggota kelompok teman sebaya baik di sekolah maupun di luar sekolah. Adapun kesulitan berhubungan sosial dengan teman sebaya menurut para ahli. Yang pertama, Sigelman dan Safer dalam Yusuf dan Nurisan 2010-194 yang mengatakan bahwa pengaruh kelompok teman sebaya terhadap remaja berkaitan erat dengan iklim keluarganya. Dalam iklim keluarga yang sehat, remaja cenderung dapat menghindari diri dari pengaruh yang negatif temannya dibandingkan dengan remaja yang hubungan dan orang tuanya kurang baik. Kesulitan hubungan sosial dengan teman sebaya atau teman di sekolah sangat mungkin terjadi manakala individu dibesarkan dalam suasana pola asuh penuh unjuk kuasa dalam keluarga. Adapun menurut Asrori 2008-79, itu kesulitan berhubungan sosial dengan teman sebaya disebabkan oleh timbul dan berkembangnya perasaan takut yang berlebihan pada anak sehingga tidak berani mengambil keputusan dan tidak berani memutuskan pilihan teman yang dipandang cocok. Selanjutnya, hubungan sosial dapat diartikan sebagai cara-cara individu bereaksi terhadap orang-orang di sekitarnya dan bagaimana pengaruh hubungan itu terhadap dirinya. Lanjut ke kronologi. Salah satu subjek kasus yang diteliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Saat ini dia tinggal bersama kedua orang tuanya. Situasi lingkungan keluarga tidak terlalu ramai karena di rumahnya hanya ada ayah, ibu, dan kakak laki-lakinya. Sebut saja anak itu menjadi kasus dengan inisial AA. Ayah AA bekerja sebagai karyawan swasta sedangkan ibu AA hanya seorang ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan warung sembako di depan rumahnya. Kehidupan keluarga subjek kasus cukup harmonis karena tidak pernah terjadi perselisihan yang serius dan tidak menimbulkan masalah yang besar. Subjek kasus termasuk anak yang suka bermain di rumah sendiri. Ia tidak terbiasa bermain dengan tetangga atau teman di sekitar tempat tinggalnya. Sedangkan di sekolah AA termasuk anak yang pendiam. Ia suka menyendiri dan tidak mempunyai teman, sehingga jarang sekali teman sekelasnya bermain dengan AA.
Menurut guru dan temannya, AA sering memisahkan diri pada saat belajar kelompok dan kalau ditanya alasannya malu dan takut salah. Kok bisa gitu ya? Mungkin berdasarkan data yang terkumpul maka dapat ditetapkan bahwa faktor penyebab subjek kasus kesulitan bersosialisasi dengan teman sebaya adalah adanya kesulitan berteman di lingkungan sekitar tempat tinggal dikarenakan tidak bisa bergaul dengan teman sebayanya, adanya perasaan malu dan takut salah pada saat belajar kelompok, tidak adanya teman sekelas yang mau bermain dengan AA dikarenakan AA pendiam dan bersikap cuek. Adapun menurut Normawati 2010-28 yang meneliti tentang kesulitan bersosialisasi dengan teman sebaya, bahwa hasil penelitiannya adalah anak yang kesulitan bersosialisasi memiliki karakter antara lain pendiam, pemalu, dan menarik diri dari kegiatan-kegiatan kelompok. Adapun faktor umum yang mempengaruhi kesulitan bersosialisasi dengan teman sebaya, mungkin kita bisa ambil dari dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal sendiri pun terdiri dari dua faktor, yaitu faktor psikologis dan faktor fisiologis. Faktor psikologis meliputi inteligensi, kematangan, minat, motivasi, dan emosi. Sementara faktor fisiologis meliputi keadaan jasmani subjek kasus berupa kesehatan. Sedangkan faktor eksternal yaitu berasal dari keluarga. Keluarga berupa hubungan orang tua dan anaknya, cara mendidiknya anak bagaimana, suasana rumahnya bagaimana, keadaan sosial ekonomi, sekolah, dan masyarakat. Adapun dari sekolah, berupa interaksi guru dengan murid, cara penyajian materi, dan hubungan antar murid. Kemudian dari masyarakat, berupa teman sebaya di luar sekolah dan lingkungan tempat tinggal. Teori yang dapat diambil. Di sini saya ambil dengan teori empiris. Dalam kehidupan, bersosialisasi dengan orang lain harus dilakukan dan dipelajari. Awal kehidupan seorang anak belajar dari orang-orang terdekatnya, baik orang tua maupun teman-temannya. Selain untuk membimbing anak, orang tua juga mengajarkan kepada anaknya untuk dapat bersosialisasi dengan orang lain, supaya anak dapat menerima pembelajaran mengenai kehidupan dari pengalamannya. Hal ini sejalan dengan teori empirisme yang saya bilang tadi. Itu menyatakan bahwa perkembangan seorang individu akan ditentukan oleh empirisnya atau pengalaman-pengalamannya yang diperoleh selama masa perkembangan individu itu. Menurut Nuki dalam Ahmadi 2009-190. Namun, dalam kenyataannya anak kurang menyadari akan pentingnya bersosialisasi dengan teman-temannya dalam proses perkembangan yang sedang dijalani. Karena itu, tidak heran masih ada anak kurang bersosialisasi dengan teman-temannya diakibatkan kurang pembinaan dan bimbingan kepada anak tersebut. Adapun estimasi solusi. Upaya pengentasan subjek kasus yang kesulitan bersosialisasi dengan teman sebaya, maka diperlukan adanya kerjasama antara guru bimbingan dan konseling di sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua subjek kasus. Diharapkan subjek kasus dapat memahami dan menyadari pentingnya bersosialisasi, mampu untuk berbaur dan berkomunikasi dengan teman-temannya, lebih bersifat terbuka dan menjalani komunikasi dengan baik dengan orang tua agar tetap terjaga hubungan antara anak dan orang tua, tetap menjalankan alternatif bantuan yang sudah diberikan, serta tetap berusaha menjalin komunikasi dengan orang lain dan saling menghargai orang lain dan terus mempertahankan dan meningkatkan perubahan yang positif yang sudah dilakukan dan menjalin hubungan baik dengan orang lain dan lebih bisa bersifat terbuka dengan orang lain. Mungkin dari kesimpulan ini bisa dilihat bahwa masa remaja sangat potensial dan potensi itu dapat saja berkembang ke arah positif maupun negatif. Maka sudah barang tentu intervensi edukatif dalam bentuk pendidikan, bimbingan maupun pendampingan sangat diperlukan untuk mengarahkan perkembangan potensi remaja tersebut ke arah perkembangan yang positif dan produktif.
Lebih dan kurangnya saya minta maaf dan saya ucapkan terima kasih, dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.